Indonesia bakal memperoleh sekurang-kurangnya 42 pesawat pejuang Chengdu J-10C buatan China. Dalam dunia pertahanan modern, kecepatan bukan hanya milik pesawat tempur. Kecepatan juga milik diplomasi. Seni bergerak di balik meja sebelum mesin perang bergerak di langit. Dan di titik inilah Indonesia menunjukkan kelasnya. Tanpa banyak gembar-gembor, diplomasi pertahanan Indonesia kini bergerak dengan kecepatan, presisi, dan arah yang sulit dikejar negara tetangga. Kasus Black Hawk dan kontras di kawasan. Beberapa waktu lalu, Malaysia sempat membuat gebrakan. Mereka berencana menyewa helikopter serbaguna UH-60 Black Hawk, langkah yang sempat menjadi sorotan media pertahanan di Asia Tenggara. Namun seiring waktu, kabar itu lenyap begitu saja. Tak ada kelanjutan, tak ada kepastian. Sementara di saat yang sama, Indonesia justru bergerak diam-diam. Tanpa ramai diberitakan, bocoran datang langsung dari Lanut Ahmad Yani, Semarang. Shelter dan hangar baru sedang dipersiapkan, memang belum ada keterangan resmi dari Kemenhan atau TNI. Akan tetapi jika akun media sosial Lanut Ahmad Yani sudah memposting cek hangar untuk Black Hawk, jika merunut dari gaya pengadaan senyap tiba-tiba datang, bisa saja tiba-tiba juga Black Hawk akan datang. Langkah yang sederhana, tapi syarat makna. Menandakan bahwa Indonesia tidak hanya bernegosiasi, tapi mengeksekusi. Bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar wacana, tapi sudah berubah menjadi action plan yang konkret di lapangan. Di udara, diplomasi Indonesia lebih cepat terbang. Contoh paling nyata ada di langit. Saat Malaysia berencana membeli F-18 Hornet bekas dari Kuwait, rencana itu pun kandas di tengah jalan. Namun di saat bersamaan, Indonesia melangkah jauh lebih cepat dan tegas. Dalam waktu singkat, Jakarta berhasil mengamankan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Sebuah kontrak besar yang tidak hanya menunjukkan kemampuan finansial, tapi juga kekuatan diplomasi dan kepercayaan internasional. Tak berhenti di situ, Indonesia juga mengumumkan akuisisi 42 jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok. Dua langkah besar dari dua blok berbeda tanpa menimbulkan ketegangan politik. Itulah bukti bahwa diplomasi pertahanan Indonesia kini berada di level yang matang, mampu menjembatani Barat dan Timur sambil menjaga posisi non-blok yang strategis. Dan semua dilakukan tanpa kebisingan politik, tanpa gesekan diplomatik, hanya langkah cepat, tepat, dan senyap. Rudal Khan dan drone Anka, gerak senyap yang mengejutkan. Ketika banyak negara masih sibuk bernegosiasi di meja perundingan, Indonesia kembali membuat langkah mengejutkan. Tiba-tiba, publik dikejutkan oleh kabar bahwa rudal balistik Khan telah tiba di Kalimantan. Langkah ini tidak pernah diumumkan besar-besaran, hanya terlihat dari pergerakan logistik dan aktivitas instalasi militer di lapangan. Senyap, tapi menggema. Begitu pula dengan drone Anka. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menandatangani kontrak dengan Turki. Namun, di atas kertas dan di lapangan, drone Anka milik TNI Angkatan Udara lebih dulu tiba, lebih banyak unitnya, dan lebih cepat masuk tahap operasional serta kerjasama perakitan 6 unit di Indonesia. Perbedaan itu tampak sederhana, namun bagi pengamat militer, hal tersebut menandakan sesuatu yang lebih dalam, efektivitas diplomasi dan manajemen pertahanan Indonesia. Kekuatan non-blok dan stabilitas nasional. Kecepatan diplomasi tidak datang dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pondasi yang kokoh, stabilitas politik, sosial, dan ekonomi nasional. Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif stabil, pemerintahan yang solid, ekonomi yang tumbuh, serta kebijakan luar negeri yang konsisten menjadikan Indonesia mitra yang dipercaya oleh banyak negara pemasok senjata. Sementara di beberapa negara tetangga, situasi politik yang berubah-ubah seringkali membuat negosiasi alutsista berjalan lambat, bahkan terhenti. Inilah perbedaan yang tidak selalu terlihat, tapi terasa di hasil akhirnya. Di bawah kebijakan pertahanan non-blok, Indonesia punya keleluasaan strategis, bernegosiasi dengan Barat tanpa kehilangan hubungan dengan Timur, membangun kepercayaan dengan sekutu lama tanpa menutup pintu bagi mitra baru. Dari Rafale hingga Scorpion, dari J-10 hingga fregat Brawijaya dan Istif, bahkan hingga rencana akuisisi kapal induk ringan Garibaldi, semuanya mencerminkan arah baru diplomasi pertahanan Indonesia yang bebas, aktif, dan gesit. Diplomasi yang membentuk sejarah.
Hari ini, diplomasi pertahanan Indonesia bukan lagi reaktif. Ia tidak menunggu ancaman datang, tetapi mendahului sejarah dengan langkah-langkah strategisnya sendiri. Kecepatan akuisisi alutsista bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi cerminan dari kematangan sebuah bangsa dalam membaca waktu, peluang, dan risiko. Dan ketika banyak negara masih sibuk berdebat tentang rencana, Indonesia sudah lebih dulu menyiapkan hangar, menandatangani kontrak, dan mengibarkan merah putih di langit diplomasi global. Dengan langkah yang cepat, tepat, dan senyap, Indonesia tidak hanya membeli senjata. Indonesia sedang membangun kepercayaan, kemandirian, dan masa depan pertahanannya sendiri. Inilah diplomasi baru Indonesia. Bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling tenang saat membuat sejarah